Kami bangga punya Allah yang dahsyat dan luar biasa seperti Engkau. Engkau tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan, supaya kami bisa melihat perkara yang lebih besar lagi. Buat kami lebih dalam lagi, supaya kami lebih melihat betapa kasih-Mu Tuhan yang luar biasa. Mari setiap dari kami hamba berdoa supaya tidak ada satupun yang hanya mendengar, tapi setiap dari kami boleh menjadi orang yang mengalami. Terima kasih Bapa. Mari Roh Kudus Engkau melanda kami. Mari Roh Kudus Engkau melayang-layang. Engkau mencengkeram kami, supaya firman-Mu itu berakar bertumbuh. Karena Engkau lah yang memberi pertumbuhan. Biar setiap dari kami berjumpa dengan Engkau, karena itu yang kami perlu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, semua kemuliaan, hormat dan pujian bagi-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Saudara, mari kita buka firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7. Saudara, hari ini saya diberikan tema oleh gereja setempat, saudara, gereja di tempat ini untuk berdiri teguh di dalam iman, saudara. Dan kita akan ambil, saudara, bahan bacaannya dari Kisah Rasul 7, saudara. Saudara, Kisah Rasul 7 ayat 1 sebenarnya sampai ayat yang ke-53. Tetapi kita tidak akan membaca secara keseluruhan. Kita akan membaca, saudara, Kisah Rasul 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-34. Mungkin saudara berkata cukup panjang, cukup banyak, saudara ya. Enggak apa-apa, kadang-kadang orang malas baca Alkitab di rumah, saudara ya. Jadi baca Alkitab di gereja itu penting, saudara. Karena itu kita akan membacanya berbalas-balasan. Saudara, saya baca ayat 1, saudara jawab ayat 2, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-34. Kisah Rasul pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-34. Pembelaan Stefanus. Kata imam besar, benarkah demikian? Dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak. Tetapi Ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya, walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka itu akan kuhukum, firman Allah. Dan sesudah itu mereka akan keluar dari situ beribadah kepadaku di tempat ini. Karena iri hati bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Tetapi makin genaplah janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita serta menyuruh membuang bayi mereka
supaya bangsa kita jangan berkembang. Lalu ia dibuang, tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengerti. Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami?" Mendengar perkataan itu, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanakkan 2 orang anak laki-laki. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Lalu firman Allah kepadanya, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Amin. Sampai di situ firman Tuhan. Saudara, kalau kita pelajari Alkitab, seringkali saudara, hamba-hamba Tuhan dari perjanjian baru itu mengutip hal-hal atau perkara-perkara di dalam perjanjian lama. Kenapa saudara? Karena sebenarnya seluruh perjalanan orang Israel adalah pelajaran yang perlu kita ingat dan tanamkan baik-baik, supaya kita tidak membuat kesalahan yang sama seperti yang dibuat oleh orang Israel. Saudara, mereka adalah orang yang mengalami begitu banyak mujizat, tetapi rata-rata dari mereka mati di padang gurun. Saudara, mereka adalah orang yang melihat kemuliaan Tuhan. Mereka orang yang menerima hukum-hukum Tuhan, tetapi rata-rata dari mereka tidak pernah mengerti apa yang Tuhan mau. Tidak pernah mengerti jalan-jalan Tuhan. Tidak pernah mengerti cara-cara Tuhan. Dan tidak pernah mengerti bagaimana mereka berdiri di atas iman. Saudara, dan hari ini, saudara, mari kembali kita merenungkan dalam hidup kita. Seberapa banyak kita sudah dengar firman Tuhan? Seberapa banyak kita sudah lihat mujizat? Seberapa banyak kita sudah dengar kesaksian demi kesaksian? Tetapi sekali lagi yang menjadi pertanyaan, seberapa banyak saudara mengerti jalan Tuhan? Seberapa banyak saudara tahu apa yang Dia kehendaki? Dan seberapa banyak saudara bisa berdiri di atas iman? Supaya saudara tidak menjadi orang yang mati di padang gurun tanpa mencapai rencana Allah, tetapi menjadi orang yang masuk dalam rencana Allah dan sampai matinya boleh berdiri di atas iman. Nah, saudara, mari kita pelajari apa itu berdiri di atas iman. Apa itu jalan Tuhan? Saudara, maka kita lihat yang pertama, saudara, ayat yang ketiga. Dan berfirmanlah kepadanya, "Keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Saudara, yang pertama, saudara, pada waktu saudara mau berdiri dan berjalan di dalam iman, maka ketaatan itulah jalannya. Itulah caranya. Tidak ada cara lain selain taat. Saudara, dan taat itu tidak bertanya. Taat itu belum tentu mengerti. Taat itu belum tentu saudara masuk akal. Taat itu belum tentu enak, saudara. Tetapi sekali lagi Tuhan berkata, "Keluar." Dan Abraham tidak berkata, nanti dulu, kemana? Ya, di sana saya dapat apa? Ya, nanti dulu Tuhan, kita ngomong baik-baik nih. Ya, yang masuk akal aja Tuhan. Nanti kalau di tengah jalan ada tantangan, ada masalah, bawa pindahan itu repot. Tolong jelaskan duduk perkaranya. Saudara, Abraham tidak berbicara seperti itu. Saudara, Abraham cuma taat.
Saudara, dan hari ini kembali ketaatan itu, adakah itu tetap di dalam hidup kita? Saudara, seringkali kita berpikir kalau kita taat itu kita tidak nyuri, sudah taat. Ya, tidak bayar perpuluhan, taat toh. Ya, maksudnya sudah bayar perpuluhan, taat. Ke gereja, taat. Saudara, tapi saya mau berkata taat itu dalam soal yang besar maupun dalam soal yang kecil. Saudara, seringkali ada begitu banyak anak Tuhan tidak taat dalam soal yang kecil. Dan ini mengakibatkan hal yang besar. Saudara, seorang anak Tuhan disuruh puasa sama Tuhan. Dan Tuhan tidak perlu jelaskan kenapa dia harus puasa. Karena dia Tuhan. Ya, kita ini hambanya. Amin. Ya. Saudara, kalau saudara nyuruh pembantu tidak perlu jelaskan panjang lebar kan. Saudara tidak perlu berkata begini, Mbak, ya, airnya tolong digodok. Karena di dalam air itu ada begitu banyak kuman. Begini. Tidak perlu kan. Saudara, pokoknya kita berkata, tolong airnya direbus. Titik. Mau kita pakai buat mandi, kek, mau pakai buat minum, mau pakai buat masak, mau dibuang lagi, terserah. Namanya juga kita yang punya air, saudara ya. Saudara, demikian juga dengan Tuhan. Seringkali anak-anak Tuhan menuntut penjelasan sepertinya kita yang jadi bosnya. Saudara, kalau bos berhak menuntut penjelasan. Tetapi kalau seorang hamba tidak berhak menuntut penjelasan. Yang tugas kita adalah melakukan. Saudara, dan pada waktu itu seorang ini Tuhan berkata puasa 3 hari. Saudara, hari pertama mau puasa ada orang yang telepon. Ya, saya ulang tahun tak traktir, puasanya diundur aja lah. Saudara, puasanya geser. Ya udah besok mulai puasa. Besok persis puasa sakit kepala. Saudara ya, kok sakit kepala ya? Ya udahlah, Tuhan ngertilah, geser lagi. Saudara, saya mau berkata setiap kali kalau kita mau melakukan kehendak Tuhan itu selalu ada macam-macamnya, ya. Kalau saudara melakukan kehendak Tuhan dan lancar-lancar saja, ya, haleluya. Tetapi rata-rata pada saat saudara melakukan kehendak Tuhan itu tidak pernah lancar. Saudara, dan kemudian besok paginya lagi mau puasa, saudara, sakit perut. Wah, ini kalau tidak dimakani nanti tambah parah ini. Saya sakit perut, lemes nanti saya, tidak bisa kerja, saudara. Saudara, akhirnya dia tidak puasa. Dan hari itu dia mendapat kabar sesuatu yang mengerikan. Saudaranya, saudara ya, ditabrak dan meninggal. Saudara, saat itu dia berkata, Tuhan, ini orang belum selamat. Kenapa sampai ditabrak dan mati? Tuhan berkata, aku sudah suruh puasa. Seandainya kamu puasa, iblis tidak bisa membunuh dia. Karena engkau mulai bersyafaat berdiri di depan. Saudara, ada banyak orang mau menuai, tetapi mereka tidak mau berdiri di celah. Mereka tidak mau, saudara, berdiri, saudara ya, antara manusia dengan kuasa-kuasa kegelapan. Apa artinya? Kita menjadi benteng, kita mendoakan, kita berdiri mempertahankan. Alkitab berkata, rebut mereka dari neraka. Alkitab berkata, panggil jiwa-jiwa itu dari kekelaman. Saudara, kita tidak mau melakukan, kita cuma mau lihat lawatan. Kita cuma mau lihat kemuliaan, tapi kita tidak mau kerja. Saudara, bukan Tuhan yang membuat kecelakaan, bukan. Tetapi Tuhan tahu bahwa akan ada kecelakaan. Tuhan tahu bahwa iblis berusaha merebut dan mengambil jiwa itu. Karena itu Tuhan berkata, puasa, puasa, berdiri untuk mempertahankan. Saudara, banyak kali kita kehilangan kesempatan karena kita tidak mau berdiri untuk mempertahankan. Hari ini, biar kita koreksi berapa banyak, saudara, perintah-perintah kecil dari Tuhan yang kita lalaikan. Dan kita berkata, nantilah Tuhan. Ya, saya sibuk. Saya masih ingat, saudara, pada waktu saya di Belanda. Saudara, saat itu Tuhan berkata begini kepada saya, siapkan firman. Karena hari Jumat, persekutuan kami itu hari Jumat, saudara ya. Saudara, persekutuan itu cukup besar di antara anak-anak muda, saudara. Dan Tuhan berkata, hari Jumat, kamu yang akan menyampaikan firman. Saudara, saya itu berkata begini sama Tuhan, tidak mungkin Tuhan. Hari Jumat itu jadwalnya bukan jadwal saya. Saudara, kadang-kadang kita itu merasa lebih pintar dari Tuhan. Ya. Kita kadang-kadang berpikir kita perlu ingatkan Tuhan bahwa untuk lihat jadwal siapa yang khotbah. Saudara, ya. Saudara, saat itu saya berkata, Tuhan, itu bukan jadwal saya. Ya. Itu jadwalnya pendeta A. Dan Tuhan cuma berkata, siapkan. Saudara, tapi saya tidak siapkan. Saya apa? Telepon sama pendeta A. Nah ya, saudara pinter kan? Telepon apa? Konfirmasi.
Saya pikir konfirmasi dong. Dia bisa enggak nanti hari Jumat khotbah, saudara? Jadi saya konfirmasi, saudara, dan dia bilang pasti. Tidak mungkin tidak. Dan dia bahkan berkata kita akan buat begini, karena itu cukup besar hari itu. Kita mau bikin semacam KKR kecil-kecilan lah, saudara ya. Untuk anak-anak muda dan inner healing dan sebagainya. Saudara, jadi saya berkata pastikan Bapak datang. Dia berkata pasti. Ya nanti kamu siapin formulir, kamu siapin konselor, begini. Saudara ya, semua dijelaskan. Saya bilang oke. Saudara, dan saya pikir saya salah dengar. Saudara, jadi saya santai-santai saja. Sampai Rabu, saya telepon lagi. Karena saya pikir saya bisa menjaga supaya Bapak A pasti datang. Saya berkata, Pak perlu dijemput enggak nanti? Ya, pastikan hari Jumat, pasti katanya ya. Enggak ada masalah, saudara. Saudara, dan persis hari Jumat, saudara, kurang 2 jam kebaktian, tiba-tiba saudara dia telepon. Dia mengalami sesuatu yang tidak bisa tidak membuat dia harus berangkat ke kota lain. Ya, ada keluarganya yang sakit, saudara ya, dan dia harus berangkat ke kota lain, saudara. Dan dia berkata, maaf ya, saya tidak harus ke sana. Saudara, saat itu saya lemes dan saya berkata, Tuhan, seharusnya saya lebih percaya kepadamu daripada kepada manusia. Seharusnya saya lebih percaya kepadamu daripada kepada schedule, jadwal. Saudara, ada banyak orang berpikir Tuhan kurang tahu jadwal kita. Sehingga kita berkata, Tuhan aku umur 38 loh, masa belum dikasih jodoh? Ada yang berkata, Tuhan anakku mau, anakku mau sekolah loh, masa kamu belum kasih uang? Kita pikir seringkali bahwa Tuhan tidak tahu jadwal kita, tidak tahu kebutuhan kita, dan perlu dinasehati. Saudara, hari ini berdiri atas iman, artinya berdiri di dalam ketaatan. Saudara tidak perlu mengerti cara Allah dan waktu Allah, karena dia punya waktu yang lebih baik buat kita. Dia punya cara yang lebih baik buat kita. Tetapi kita perlu berada di dalam ketaatan. Itulah cara Tuhan. Saudara, mari kita lihat yang kedua, saudara. Ya, mari kita lihat yang kedua. Kemudian kita lihat ayat yang kelima. Dan di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak. Tetapi ia berjanji akan memberi tanah itu kepadanya, menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya. Walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak. Saudara, berjalan di dalam iman atau berdiri di dalam iman yang kedua adalah melihat janji itu, berpegang pada janji itu, dan tidak kepada kenyataan. Saudara, kita lihat, dikatakan dikasih janji buat punya tanah. Tetapi Alkitab berkata Tuhan tidak memberikan setapak tanah pun buat Abraham. Sebaliknya satu lagi dikasih janji, Tuhan akan memberikan tanah itu kepada keturunannya. Dikatakan lagi sekalipun pada waktu itu dia tidak mempunyai keturunan. Saudara, banyak orang berkata, Tuhan, janjimu dengan kenyataan kok beda jauh. Kalau tidak beda jauh, tidak Tuhan. Saudara ya, kalau manusia bisa memberikan janji cuma yang dekat, yang kelihatannya kenyataan mendukung. Tetapi kalau Tuhan, dia selalu memberi janji, saudara, yang berbeda dari kenyataan. Dia selalu memberi janji yang bahkan tidak pernah terpikir. Dia memberi janji yang kita berkata tidak ada kekuatan untuk mencapai itu. Saudara, saya percaya buat saudara, ya, untuk menyediakan uang berapa, 3M atau 4M, gedung ini berapa M, saudara ya, rasanya itu melewati kemampuan. Tetapi itu Tuhan, dia sanggup. Saudara, pada waktu beberapa bulan yang lalu saya datang ke sini, saya cerita bagaimana kami mulai mau memberi tanah. Dan pada waktu saya dengar tadi cicilan yang pertama 1,5 ya sudah lunas. Rupanya Tuhan itu adil, saudara ya. Tuhan bekerja di sini, Tuhan bekerja buat saya juga ya. Saudara, kami juga punya cicilan buat tanah, saudara ya. Cicilan yang pertama itu 1,6, saudara. Dan saya mau berkata buat saudara juga, cicilan yang pertama 1,6 juga sudah lunas, saudara ya. Saudara, jadi kita sama-sama ya, kita sama-sama cicilan tahap pertama, saudara. Dan tahap-tahap selanjutnya saya tahu masih banyak. Saya tahu secara manusia tidak mungkin. Ya, seringkali saya masih kadang-kadang berdalih dengan Tuhan dan berkata begini, ya lumayanlah Tuhan kalau GPI kita, atau lumayanlah Tuhan kalau gereja sana.
masih punya orang-orang yang kerja, masih punya duit. Kalau saya, jemaat kami itu semuanya orang miskin. Jemaat kami semuanya pemulung anak jalanan. Ya, jemaat kami itu setiap bulan membutuhkan, bukan memberi, saudara. Saudara dan saya berpikir, mau dari mana? Saudara kalau ngasih kolektor bisa dapat 20.000 aja kalau kesempatan kolektor gitu ya. 20.000 itu udah untung, saudara. Nah kalau 20.000 mau ngumpulin 1,6 M, bukan juta loh saudara ya. Kira-kira sampai tahun keberapa baru lunas. Tapi kemudian Tuhan berkata begini, kalau itu tugasmu dan itu tergantung kepada kemampuanmu, itu menjadi satu peristiwa yang mustahil. Tapi kalau itu tugasku menyediakan uang dan itu tergantung dari kemampuanku, Tuhan bilang kecil. Betul? Amin? Kecil, saudara ya. Saudara, dia punya begitu banyak emas di surga, jalanannya dari emas. Dikatakan saudara pintunya dari permata. Ya, kemudian dikatakan satu lagi pintu gerbangnya dari mutiara. Nah itu kalau pintu gerbangnya dicoplok satu aja dikirim ke saya. Ya. Selesai sudah, saudara. Selesai sudah. Saudara, karena itu saya berkata benar. Setiap kali saudara mau berdiri atas iman, saudara ya, coba lihat kemampuan Tuhan dan bukan kemampuan kita. Ya, lihat dalam soal kecil, dalam soal besar. Saudara jangan sodorkan kemampuan kita. Karena Allah tahu ya, bahwa kemampuan kita tidak pernah bisa diandalkan. Tapi sodorkan kemauan Tuhan dan kemampuan Tuhan. Saudara bisa menangkap? Jangan sodorkan kemauan kita. Kemauan kita itu tidak penting, saudara. Tapi sodorkan kemauan Tuhan. Jangan sodorkan juga kemampuan kita, karena kita tidak pernah mampu. Sodorkan kemampuan Tuhan. Pada waktu saudara sodorkan dua hal ini, saya selalu berkata dalam hidup saya, Tuhan, Engkau yang mau punya sekolah itu, bukan saya. Saya tidak cari kerjaan, Tuhan. Yang kedua saya bilang, Engkau mampu, Tuhan. Dan saya lihat bagaimana Allah mau dan Dia mampu menyelesaikan. Yang ketiga, kita lihat. Saudara, kita lihat ayat yang ke-6. Beginilah firman Allah, yaitu bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Saudara, kalau kita lihat di sini, ini Abraham pada waktu Allah berkata bahwa keturunannya akan diperbudak 400 tahun lamanya. Abraham sudah punya keturunan belum? Belum. Jadi saya mau berkata, masalah itu, perbudakan itu terjadi karena iblis tiba-tiba menyerang, atau karena Allah merencanakan. Karena apa saudara? Allah merencanakan. Beranikah saudara berkata bahwa Allah itu merencanakan segala sesuatu di dalam hidupmu? Tapi saya mau mengatakan sesuatu yang mungkin mengagetkan saudara. Allah tidak selalu merencanakan yang enak buat daging kita. Tetapi kadang-kadang Allah merencanakan yang menyakitkan buat daging kita. Tetapi di balik itu semua tetap akan membawa kebaikan, membawa kemuliaan, membawa tujuan kekal buat setiap anak-anaknya. Saudara, berdiri di atas iman yang ketiga adalah berkata Tuhan, bawa aku masuk ke dalam seluruh rencanamu. Sekalipun itu tidak enak, sekalipun itu menyakitkan buat dagingku. Saudara, dan seringkali anak-anak Tuhan tidak pernah berani berkata demikian. Saudara, setiap gereja saudara ya, kalau dikotbahin tentang mendapat berkat, semangat banget. Ya, kalau berdoa tentang KKR, kesembuhan ilahi, maju semua yang sakit. Ya. Apalagi saudara, pada waktu saya di Surabaya, judulnya begini saudara. Ya, yang buat bukan saya, saudara. Itu sebenarnya tema yang saya sebenarnya tidak terlalu suka. Judulnya ini saudara, kiat dapat jodoh dan kiat sukses. Waduh, penuh langsung saudara ya. Saudara, karena orang mau. Dan apalagi pada waktu dibilang saudara ya, dibilang siapa yang mau dapat jodoh diurapi satu-satu, antre saudara ya. Sejam pun tidak masalah saudara ya. Antre satu-satu saudara buat diurapi dapat jodoh. Tetapi saudara, coba
Kalau hari ini kita bikin KKR berkata, masuk di dalam penderitaan Tuhan. 5 yang datang lumayan loh saudara. Terus kemudian kita bilang lagi begini, siapa yang mau masuk di dalam penderitaannya, menjadi serupa dalam kematian seperti Filipi 3. Ya, boleh maju ke depan saya urapi. Coba yang mau boleh angkat tangan sekarang. Tuh kan ada yang angkat tangan. Saudara ya, susah saudara. Ya kekristenan itu seringkali saudara sebenarnya tidak berdasar kepada kesetiaan, tetapi berdasar kepada keuntungan. Saudara, kekristenan kita sudah berbalik. Yang dulunya didasarkan kepada pengabdian, saudara sekarang berdasarkan kepada saudara perdagangan. Saudara tahu yang namanya dagang? Saya kasih, saudara kasih dong. Ada untungnya dong. Saudara, hari ini seberapa dasar kekristenanmu? Kesetiaan, pengabdian, atau untung rugi dagang? Tapi hari ini saya hendak khotbah tentang keuntungan. Saya khotbah pranikah saudara berdiri atas iman dengan berkata, masukkan aku dalam seluruh rencanamu Tuhan. Masukkan aku dalam sekolahmu. Masukkan aku dalam schedule-mu. Ya, sekalipun itu berarti penderitaan. Sekalipun itu berarti menyakitkan untuk daging. Sekalipun itu tidak enak. Tapi setiap anak Tuhan yang berani berkata demikian akan melihat betapa dia baik buat kita. Amin. Kebaikannya lebih dari apa yang pernah kita pikirkan. Saudara, saya masih ingat pada waktu saya mau berangkat ke Belanda. Saudara, pada waktu itu sebelum saya berangkat, kami didoakan. Saudara, dan pada waktu saya didoakan oleh banyak hamba Tuhan, ada banyak pernyataan yang menyenangkan. Tapi ada seorang hamba Tuhan yang berdoa dan dia berkata, saya mendapat sebuah penglihatan. Dan penglihatan itu, engkau melewati sebuah jalanan yang penuh dengan duri, yang penuh dengan batu-batu besar dan kerikil-kerikil tajam. Dan saya melihat bagaimana engkau menapaki jalan setapak itu, dan kakimu mulai berlumuran darah. Dia berkata, tetapi setelah sepertiga dari jalan itu, jadi dari jalan yang total itu ada sepertiga, maka engkau akan menyampai kepada kebun mawar yang begitu indah. Begitu luar biasa indahnya. Dan sepertiga lagi ujungnya adalah kebun buah-buahan. Saudara, penglihatan itu saya simpan dalam hati. Dan saya berpikir, ini hamba Tuhan, nubuatnya kok tidak enak ya. Jujur saya lebih suka dinubuati, pergilah dengan selamat, Allah menyertaimu. Ya. Engkau akan diberkati dan menjadi sukses. Ya. Engkau akan membawa kemuliaan Tuhan. Itu enak. Tapi saya berpikir, ini apa sih? Nubuat kok kayak begini. Tapi karena sudah kepepet dan memang harus berangkat, ya sudah saudara berangkat. Tetapi itu satu nubuat yang sangat tepat. Dan itu sangat baik. Saudara, awal pertama benar-benar saudara apa yang dinubuatkan itu. Saya melewati jalan yang begitu penuh dengan duri. Begitu penuh dengan kegagalan. Begitu penuh dengan kehancuran. Kenapa? Karena sebelum saudara ya, Allah mempercayakan perkara yang besar dalam hidup kita, maka dia menghancurkan kedagingan. Karena Alkitab berkata, kedagingan tidak akan beroleh tempat di dalam kemuliaan. Saudara, dan setiap kali anak-anak Tuhan mau melihat yang rohani, maka yang jasmani itu harus diremukkan. Setiap kali anak-anak Tuhan mau berbuah, Alkitab berkata biji itu kalau tidak mati, dia akan tetap satu saja. Tapi biji itu harus jatuh mati. Dan pada waktu biji itu mati di dalam tanah, tidak kelihatan, direndahkan, dihancurkan, biji itu membelah. Maka saat itulah timbul kehidupan yang sesungguhnya. Saudara, dan saya mengalami itu. Saudara, semua keegoisan saya, semua kedagingan saya, semua kemarahan saya, semua sifat-sifat buruk saya, saudara, dihancurkan. Dan mau tidak mau itu melalui penderitaan. Mau tidak mau itu melewati sesuatu yang menyakitkan. Saudara, rasanya kalau bisa berkata hati saya berdarah, benar-benar berdarah. Tetapi setelah itu sesuatu yang baru terjadi. Sepertiga setelah itu saya menikmati kasih Allah yang belum pernah saya nikmati sebelum saya dihancurkan. Saudara, ada banyak anak Tuhan kenal Tuhan itu hanya dari jauh.
Alkitab berkata ada banyak anak Tuhan kenal Tuhan samar-samar. Dia tidak pernah mengenal Tuhan dekat. Dia tidak pernah merasakan jamahannya. Dia tidak pernah merasakan bagaimana Tuhan itu bicara sampai menembus hati. Dia tidak pernah bagaimana merasakan dipeluk Tuhan dan itu begitu luar biasa mengenakan. Saudara, dan setelah saya semua yang daging ini dihancurkan, saya mengalami kesepian, saya mengalami direndahkan, saya mengalami kegagalan, saya mengalami saudara yang namanya segala macam kelemahan, saudara. Tetapi saat itu kemudian mulai kasihnya itu berbeda. Saudara, setiap kali dia bicara, yaitu membuat saya benar-benar jelas ngerti, saudara. Kemudian kadang-kadang saudara, kalau saya lagi sedih, capek, takut, saya itu nunggu lift. Saya tinggal dulu di lantai 12. Jadi setiap hari harus naik lift. Saudara, saya nunggu di lift, dan itu nunggu lift bisa lama, terutama kalau jam-jam kantor atau jam-jam orang kerja, jam-jam sekolah, saudara ya. Saudara, itu bisa lama, bisa kurang lebih 10 menit, 15 menit, saudara. Saudara, dan saya nunggu di lift, saudara ya. Seringkali saya mulai di situ mulai nyembah Tuhan. Saya mulai nyanyi, dan kadang-kadang di tengah nunggu lift, saudara, hadirat Allah itu datang sampai saya tidak tahan. Air mata, pura-pura lah kelilipan, saudara ya. Malu kan kalau dilihat orang. Tetapi karena hadirat Allah itu bisa datang di mana saja. Dia bisa begitu intim. Tiba-tiba saudara nanti naik bus, saudara ya. Tuhan itu bisa cerita. Kalau saudara belum pernah mengalami, saya berkata relakan hatimu. Saudara, di bus itu Tuhan cerita. Lihat loh itu. Lihat rumput-rumput itu. Kelihatannya tidak pernah dihargai. Tapi kalau tidak ada rumput, apa jadinya dunia ini? Dia ceritain. Tuhan berkata dalam hidup ini, ada orang yang aku panggil jadi rumput. Mungkin kecil, tidak pernah kelihatan. Tapi dia punya arti dalam hidupku, dalam rencanaku. Kemudian Tuhan mulai liatin mawar. Tuhan mulai tunjukkan tentang pohon. Tuhan tunjukkan tentang musim. Saudara, itu sepanjang jalan kayak ada orang di sebelah saya ngobrol. Nerangin banyak tentang kehidupan. Saudara, Allah itu begitu suka ngobrol. Tetapi dia tidak bisa ngobrol kalau kedaginganmu penuh. Saudara tidak bisa ngobrol ya dengan orang yang beda interest. Misalnya gini, saya tidak suka misalnya ya, saya tidak suka shopping atau baju, pilih baju atau berlian, saya tidak suka. Kemudian yang satu suka sekali sama emas. Dia mulai ceritain, emas itu ya modelnya kalau yang begini, karatnya bagusnya begini, saya tidak suka. Tidak bisa kan? Kita harus menyamakan interest, baru kita bisa ngobrol. Nah, kalau pikiran kita ini daging terus, duit terus, pikiran kita sukses, kerja, saudara, Allah tidak bisa ngobrol sama kita. Tapi pada waktu kita mulai menyenangi selera Tuhan, kita mulai suka menunya, saudara, maka Allah akan mulai menyingkapkan segala rahasia dalam hidup ini. Saudara, itu sepertiga daripada perjalanan saya. Dan sepertiga lagi yang lain, benar yang dikatakan nubuat itu. Saya mulai menghasilkan banyak buah dalam hidup ini. Orang tua saya mulai berkata, kamu berubah sekali. Teman-teman saya mulai ketemu saya dan berkata, kamu berubah. Yang dulunya saya tuh galaknya minta ampun. Saudara, dan orang berkata, kok bisa ya sekarang lu males marah. Saudara, saya ini benar loh saudara. Dari orang yang dulu hobi marah, sekarang males marah, saudara. Dari orang yang dulu ngontrol, saudara ya. Saya itu kalau dulu saya sayang sama seseorang atau saya punya tugas, saya akan mengontrol seseorang sampai detailnya, sampai caranya. Sekarang saya belajar melepaskan. Saudara, saya ini dari orang saudara yang begitu saudara ya sombong, menjadi orang yang tidak peduli, diomongin goblok tidak masalah, gitu, saudara ya. Diomongin apapun tidak masalah. Saudara, dan kalau saya berpikir kok bisa ya? Allah berkata, kalau engkau tidak lewati masa yang pertama, peremuan, masa yang kedua, cinta, maka engkau tidak akan pernah menghasilkan masa yang ketiga, yaitu buah. Saudara, buah bukan cuma itu saja. Di dalam pelayanan saya mulai begitu banyak buah terjadi. Ada mulai begitu banyak kesembuhan. Ada begitu banyak saudara perkara yang ajaib. Itu semua termasuk di dalam buah. Tetapi Allah mau menuntun kita melewati schedule yang pertama dan yang kedua. Hari ini saya tidak tahu bagaimana saudara, di mana saudara. Apakah saudara belum masuk dalam schedule-nya? Atau saudara sudah ada di tengah dan ingin lari? Atau saudara mau berkata, saya tidak suka bu sama menunya Tuhan. Saya mau bicara tentang kemakmuran saja. Saudara, itu urusan saudara. Tapi bagian saya adalah menyampaikan firman Tuhan.
bahwa Allah punya schedule buat setiap saudara. Allah punya rencana buat setiap saudara. Allah punya, saudara ya, tanggung jawab untuk menentukan hidup, menentukan perjalanan dalam hidup ini. Mari kita lanjutkan. Berjalan dengan iman, saudara, kita lihat ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9, saudara berkata, karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia. Saudara, kita lihat di dalam hidup ini kadang-kadang bukan karena rencana Allah saja, tetapi kita bisa mengalami bahaya, tantangan, pergumulan karena orang iri hati. Karena orang marah sama kita, karena orang licik sama kita. Saudara, kita hidup di dunia yang jahat dan semakin jahat. Saudara, bisa terjadi karena apa saja, saudara, malapetaka dalam hidup kita. Tetapi Alkitab dengan jelas berkata, karena iri hati bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf, tetapi Allah menyertai dia. Saudara, di dalam iman kita boleh berkata demikian. Apapun yang orang lakukan dalam hidup kita, aku tahu Tuhan menyertai saya. Apapun yang terjadi yang buruk bagaimanapun, Allah mereka-reka untuk kebaikan buat orang yang mengasihi dia. Saudara, dalam hidup saya mengalami beberapa hal yang sangat buruk. Ya, bukan cuma yang buruk, tapi yang sangat buruk juga banyak terjadi dalam hidup kita, dalam hidup saya. Saudara, karena kebodohan saya, saudara, ya, saya pernah mengalami ditipu. Ya, karena kebodohan saya. Saudara, tetapi itu menyebabkan hal yang baik. Supaya saya melekat kepada Tuhan. Supaya saya tidak percaya kepada perkataan orang, tapi saya lebih bertanya sama Tuhan. Saudara, karena saya, saudara ya, kurang berhati-hati, saudara. Maka saya pernah mengalami kecelakaan. Ya, saat itu saya naik mobil, saudara ya. Dulu saya suka nyetir, sekarang tidak mau, saudara ya. Males, capek karena banyak macet. Saudara, pada waktu saya nyetir, saudara saya mengalami kecelakaan. Dan saudara, saya ini orangnya seperti yang saya katakan, dulunya saya galak, saudara. Jadi sebelum orang lain marah, saya marah duluan, saudara ya. Padahal saya yang salah loh, saudara ya. Padahal waktu itu saya baru berusia 17 tahun, seharusnya belum punya SIM, sudah nekat minta SIM, saudara ya. Dalam hidup saya mengalami banyak hal yang saya ngotot dan saya mau, saudara. Dan kemudian, saudara, karena saya nekat, saya ngotot, saudara, saya mau, saya nabrak, saudara ya. Ya, karena orangnya juga salah sih, saudara. Di jalan yang lurus, dia tiba-tiba muter arah, saudara. Ya, saya nabrak, dan sebelum dia marah, saya marah karena saya tidak sempat ngerem, saudara. Dan langsung saat itu kami dikelilingi tukang becak, saudara. Ya, dan saat itu dikelilingi tukang becaknya mulai berkata, yang saya tabrak itu ternyata, saudara ya, tidak tahu bagaimana lah, orang di daerah situ yang tukang-tukang becak semua kenal, saudara. Dan mereka mulai mengerumuni saya, saudara. Dan mereka mulai bilang, Cina, nyetir mobil ngawur lagi, saudara ya. Saudara, rupanya saya berada di daerah yang cukup genting, saudara ya. Pada waktu itu masa-masa yang lagi tidak enak lah, saudara. Lagi masa-masa yang tidak enak, saudara. Tapi saya kalau ingat, saudara, saya berkata, saya lewati semuanya itu. Jujur, saudara, hati ini udah empot-empotan, deg-degan banget, saudara ya. Dikelilingi mobil, dikepuk-kepuk, saudara ya. Aduh, saudara ya. Tetapi saya melihat, saat itu, saudara, walaupun muka tetap pasang garang, bilang, ada apa? Dalam hati, Tuhan tolong, saudara ya. Takut, saudara ya. Saudara, kadang-kadang kita bisa begitu munah, saudara ya. Tahu kan munah munafik, saudara. Saudara, saya berkata, saya tidak salah. Udah teriak duluan nih, saudara ya. Tetapi, saudara, hati saya sudah benar-benar, saudara, takutnya setengah mati. Saat itu saya teriak-teriak, saudara. Dan kemudian, saudara, anehnya tukang becak berkata, ya sudah, katanya gitu ya. Anak kecil bawa mobil marah-marah lagi, cerewet lagi, katanya ya, saudara ya. Terus kemudian tidak tahu bagaimana, yang satu berkata, ya sudah, dia bilang, saya juga tidak punya waktu untuk urusan, saya mau cepat-cepat pergi. Jadi orangnya pergi, saudara ya, saya juga dibiarkan pergi. Saudara, pada waktu lewat saya berkata, aduh Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan berkata, tahu tidak kenapa dalam hidupmu engkau selalu diluputkan? Karena aku menyertai engkau. Ya, karena aku menyertai engkau. Bukan karena galakmu itu loh, bukan, kata Tuhan ya. Ya, bukan karena ya sokmu itu, bukan ya. Coba kalau misalnya orang itu tidak mau cepat-cepat pergi. Ya, dia tahu bahwa wajah saya wajah imut-imut pakai baju seragam SMA. Ya. Dia tahu, saudara, bahwa saya pasti SIM-nya nembak. Dia tahu, saudara, bahwa saya di bawah umur. Dia tahu bahwa saya Chinese. Dia tahu segala macam.
bisa dibuat perkara. Dia setidak-tidaknya bisa minta duit, saudara. Dan dia tahu pasti, walaupun saya teriak-teriak, saya ngeri, pasti tahu lah saudara ya. Saudara, tetapi saudara, sekali lagi Allah itu menyertai dalam segala perkara. Hari ini saya berkata, tidak tahu apa yang kau alami dalam hidup ini. Ya. Karena apa? Engkau ditipu orang mungkin. Mungkin kau mengalami kecelakaan. Mungkin kau mengalami sakit penyakit. Mungkin bahkan engkau mengalami sesuatu yang sangat menyakitkan, difitnah. Tetapi dalam segala hal saya mau berkata, kalau Allah menyertai kita, maka kita akan sanggup melewatinya. Saudara, kalau Allah menyertai kita, saya ketemu dengan istri-istri yang dipukul, dianiaya. Saudara, tapi sekali lagi kalau Allah menyertai kita, maka kita akan lewati. Saya punya seorang teman, dan dia cerita bagaimana suaminya, saudara, itu kalau menghajar dia, itu membenturkan kepalanya ke tembok. Itu berkali-kali dikepuk, saudara, diinjak, saudara. Saya tahu, tapi yang luar biasa ya, pernah sekali waktu dia telepon saya dan dia berkata, saya habis dikepukin. Ya, habis saya ditonjokin, pembantu anak-anaknya histeris. Saya datang ke sana, saudara ya. Saya pikir saya mau lihat mukanya kayak apa, saudara ya. Lo ditonjokin, saudara ya. Saudara, dan suaminya ini kena narkoba. Jadi karena dia stres, teman-temannya mengajak dia ke kafe gitu ya. Katanya sih cari kerjaan, cari apa itu di sana, cari objekan lah, saudara. Taunya di sana malah kena narkoba. Saudara, dan pada waktu itu sehingga dia pemarah sekali. Istrinya itu disangka berzinah, padahal enggak ada. Jadi kalau orang narkoba itu kan seringkali kena halusinasi yang enggak, saudara ya. Saudara, istrinya disangka berzinah, jadi dia marah. Saudara, dan pada waktu itu dia rusak semuanya. Waktu saya datang itu saya sampai lihat, saudara, di mana kaca-kaca itu pecah semuanya. Saudara, meja itu hancur, belah, saudara. Saudara, kemudian aduh saya mengeri sekali. Itu ada pedang, rupanya suaminya pernah beli samurai yang di puncak itu loh, saudara ya. Yang enggak tajam sih, saudara, tapi kan tebel itu besinya. Itu buat semua, buat ngerusak, saudara. Dan itu sampai di pintu-pintu itu ada bekas-bekas bacokan. Saudara, saat itu saya lihat sesuatu yang pertama saya melihat apa? Istrinya itu habis digebukin, anaknya lihat, pembantunya lihat. Itu enggak ada yang biru satupun. Enggak ada yang biru. Utuh pada dihantam bakbuk, saudara ya. Enggak biru, saudara. Kedua, saudara itu istri kan dihantamin kepalanya di tembok. Jadi saya nanya, pusing enggak? Mau diantar ke dokter enggak? Enggak pusing sama sekali. Yang ketiga, saudara, saya sendiri aja di situ rasanya ya sudah gemeteran. Rasanya begini, karena itu suaminya cuma pergi sebentar. Dan pada waktu suaminya pergi sebentar, saya disuruh ditelepon. Dalam hati, kalau balik piye gitu, saudara ya. Nanti gimana, saudara? Saya mesti ngapain, saudara? Saya aja ngeri, saudara. Walaupun ya di situ sekali lagi ya, masa hamba Tuhan menunjukkan ketakutan. Ini kan tidak lucu, saudara ya. Jadi di depan dia, Bu, tenang Bu, mari kita berdoa gitu ya. Tapi di dalam hati tetap empot-empotan, saudara. Saya bilang, aduh, orang narkoba besar marah. Saudara ya, mau apa saya? Saudara ya, bawa samurai lagi. Saudara, yang telepon itu pertama istrinya, kedua pembantunya, sampai anak perempuannya itu umur 7 tahun tuh kencing di celana, maaf kata, saudara, saking gemeternya. Saudara, lihat ayahnya ngamuk. Saudara, dan saat itu saya berkata, saya aja ngeri. Pada waktu saya doakan, istrinya berkata, Bu, enggak apa-apa kok Bu, saya bisa tenang sekali. Saya berkata, Ibu tenang? Iya tuh, saya bisa tenang. Saya bingung dalam hati, kok tenang ya. Dan saya berkata, itu namanya damai yang melampaui segala akal. Saudara, jujur ya, saya itu sampai rasanya pengen berkata begini, itu suami kayak begitu tinggalin aja. Sebel lihatnya, saudara, sungguh loh, saudara. Secara manusia, tapi saya tahu sebagai hamba Tuhan saya tidak mungkin bilang begitu kan, saudara ya. Saudara, saya bilang mari tetap mengampuni, mengasihi, saya bawa dia dalam pengampunan, tapi jujur saudara, hati saya itu rasanya pengen gitu, nyebelin banget. Saudara, dan kemudian beberapa hari kemudian, hari itu saya tungguin 3 jam tidak datang. Akhirnya saya pulang, dan ternyata suaminya sampai malam, saudara, dan malam pulang saudara tidak, jadi tidak ngapa-ngapain, cuma banting-banting pintu. Beberapa hari kemudian, saudara, anaknya telepon lagi, histeris. Saudara, kenapa? Katanya supaya mamahnya jangan nyeleweng. Itu muka dikasih iPhone, saudara.
Ya dikasih cat, dikasih iPhone atau pokoknya semacam lem lah saudara ya. Dan saya ngelihat bagaimana ini itu ngelupas saudara, sampai ngelupas merah. Aduh saudara, saat itu saya pengen ini bisa tak lempar sandal sungguhan suaminya gitu ya. Saudara, saya tetap manusia saudara, tetapi anehnya istrinya bilang berkata, "Bu, saya tetap percaya kok Bu, ya kalau ya suami saya itu bisa berubah, tolong dukung saya dalam doa." Saudara, jadi kami pegangan tangan, doa, benar-benar doa. Ya kita doa, tetapi Allah itu luar biasa. Sekarang sudah sembuh total saudara ya, tidak ada bekasnya. Jerawat saya jadi berbekas saudara, dia tidak berbekas saudara ya. Saudara, yang saya mau katakan, anugerah Allah itu cukup buat kita. Dan yang luar biasa lagi, setelah 1 tahun suaminya dilepaskan dari narkoba, sekarang setiap minggu kalau saya berkhotbah di gereja dia, saya lihat dia dan suaminya duduk berdoa. Dan dia berkata, "Bu, Allah itu luar biasa. Dia membiarkan saya melewati ini, tetapi Allah memampukan. Kalau Allah menyertai kita, tidak ada yang bisa melawan kita." Amin. Saudara, karena itu mari. Saudara, jangan berkata begini, "Ya saya juga tidak kuat lah Bu kayak begitu." Gitu ya. Memang saya juga tidak kuat kalau saya. Tapi Tuhan itu akan memberikan kepada setiap orang apa yang dia harus lewati. Dan kemudian kekuatan itu asalnya dari Tuhan. Ya. Kita yang lihat bisa begitu berat, tetapi yang melewati itu aneh. Ada satu kekuatan. Kalau saya membaca buku-buku saudara ya, membaca buku-buku tentang penganiayaan. Dan saat itu saya berkata benar mengerikan. Ada seorang ibu yang disiksa saudara sama 10 tentara. Saudara bayangin, perempuan ibu disiksa sama 10 tentara. Tentaranya lemes, ibunya belum pingsan itu saudara. Saudara, itu ada saudara. Saya berkata, Tuhan kok bisa ya? Tuhan cuma berkata, kalau aku menyertai engkau, semuanya akan mungkin. Ada seorang gadis yang dikubur hidup-hidup. Dan dia tidak takut dikubur dalam keadaan menyanyi. Karena Yesus. Saya berkata, kok berani ya Tuhan, baru umur muda. Tuhan berkata, kalau aku menyertai mereka, maka tidak ada yang mustahil. Amin. Karena itu apapun yang saudara lewati, jangan berkata, aku tidak kuat. Jangan berkata, mana bisa. Jangan berkata, tidak bisa dong Tuhan. Dia begitu, gua balas lebih jahat. Saudara, jangan. Tapi katakan, kalau engkau menyertai aku, segala perkara bisa aku tanggung di dalam dia. Kita lanjutkan. Kita lihat ayat 21. Ya, loncat cerita tentang Musa. Lalu ia dibuang, tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Saudara, yang selanjutnya, kalau Allah menyertai saudara dan kalau saudara mau berdiri di dalam iman, maka orang boleh membuang saudara, Allah menerima saudara. Kita lihat Musa kelihatannya dibuang. Musa kelihatannya disingkirkan. Musa kelihatannya saudara ya, mengalami masa depan yang tidak tentu. Tetapi pada waktu manusia membuang dia, Allah menyediakan tempat penerimaan, tempat penitipan anak yang jauh lebih baik. Amin. Nah, ini selalu terulang dalam hidup manusia ya. Jadi saudara tidak perlu khawatir. Alkitab berkata pada waktu bait Allah itu diruntuhkan, Tuhan berkata, kemuliaannya yang kemudian akan melebihi dari yang sekarang. Saudara, jadi setiap kali, ayah saya sering kali guyon berkata begini, setiap kali dia tuh hobinya dulu mobil saudara ya, dulu. Dan dulu saudara kalau misalnya dia pakai mobil, pertama kali itu dia, wah, hati-hati, di eman-eman saudara. Tetapi kemudian dia mulai belajar sesuatu. Saudara, setiap kali misalnya mobilnya tiba-tiba digarep sama orang, seret gitu ya, atau tiba-tiba mobilnya ditabrak saudara, terus dia bilang begini, haleluya, kalau mobilku sudah mulai dirusak orang, berarti mau diganti dengan yang lebih baru, katanya ya. Saudara, dia sering guyon begitu sama kita, saudara, dan itu betul saudara. Ya setiap kali saudara, dan kemudian ibu saya pernah saudara, dia punya sandalnya cukup enak, bagus saudara ya. Dan kami di rumah itu ada persekutuan
di mana persekutuannya itu duduk di bawah, saudara, setiap hari Sabtu. Kemudian biasanya itu sandal dia, ya dia tahu, saudara, ya itu enak, bagus, mahal, dia taruh, saudara, di dalam. Tetapi karena hari itu dia cepat-cepat, saudara, dia taruh di luar. Begitu selesai kebaktian, dia cari, sandalnya hilang. Itu sudah biasa, saudara, ya. Dan anehnya pencurinya tahu sandal mahal dan sandal murah, saudara. Sandal murah tidak hilang, sandal mahal hilang, saudara, di sana. Saudara, dan kemudian saudara pada waktu dia lihat hilang, saya lihat bagaimana reaksi ibu saya. Dia senyum dan berkata, oh kalau begitu sudah waktunya diganti Tuhan. Dan benar, saudara, beberapa waktu kemudian ada 3-4 orang yang memberikan dia sandal yang dia suka. Karena ibu saya itu tidak gampang beli sandal. Sandalnya itu harus di depannya jeber, istilah saya, ya, lebar, saudara, ya, dan harus empuk, saudara. Nah, sandal biasa di toko-toko itu tidak ada yang begitu. Di depannya kan runcing-runcing, ya, saudara, ya. Kalau di depannya runcing, ibu saya tidak bisa pakai, saudara. Yang kedua, kalau tidak empuk, ibu saya juga tidak bisa pakai, saudara. Nah, 2 hal itu membuat dia susah dapat sandal. Karena itu kalau dia punya sandal, dia hati-hati. Kenapa? Karena masalahnya susah beli sandal yang persis dia mau, saudara. Tetapi Allah itu tahu. Dia berkata, udahlah, tidak usah khawatir. Kalau hilang sudah waktunya diganti Tuhan. Dan benar, saudara, ya, dapat ganti 3 seperti yang dia suka dan lebih baik, saudara, lebih mahal. Saudara, kalau saudara bisa mengerti ini, saudara tidak perlu khawatir. Pada waktu saudara kehilangan sesuatu, pada waktu saudara ditolak orang, pada waktu saudara dikucilkan, pada waktu saudara mungkin merasa orang sudah membuang saudara, saudara harus berkata, terima kasih Tuhan. Karena tugasku sudah selesai di sini dan aku akan mendapat yang baru, yang lebih baik. Amin. Karena Allah kita akan membawa kita naik dan tidak turun. Kita lanjutkan yang terakhir. Yang terakhir ayat yang ke-33. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Saudara, kalau kita mau berdiri di atas iman, maka saudara harus berani untuk menanggalkan kasut. Saudara harus berani, saudara, untuk menyerahkan hak kita. Saudara, menanggalkan kasut itu artinya, saudara, ada 3 hal sebenarnya di dalam menanggalkan kasut, saudara. Tetapi karena waktu saya tidak bahas semuanya. Saudara, yang pertama adalah pertukaran. Kalau orang dulu bertukar, saudara selalu menanggalkan kasut, ya, mengadakan perjanjian, selalu menanggalkan kasut. Contohnya siapa? Boas. Ya, pada waktu dia mau membeli Rut, ya, atau mengambil itu, saudara, ya. Saya tidak jelaskanlah soal itu. Yang kedua, pada waktu tentara dikalahkan. Pada waktu tentara atau serdadu dikalahkan, maka mereka harus menanggalkan kasut, saudara. Karena pada saat itu artinya, saudara, ya, artinya bahwa mereka sudah ditaklukkan dan mereka menjadi seorang hamba. Saudara, yang ketiga, menanggalkan kasut itu artinya melepaskan kepemimpinan. Ya, salah satu contohnya adalah pada waktu Joshua, ya. Pada waktu Joshua mau memasuki tanah Kanaan, dia ketemu malaikat dan malaikat juga berkata apa? Tanggalkan kasutmu, ya. Artinya, saudara, ditanya waktu itu, kamu itu musuh, lawan atau kawan? Dia berkata apa? Bukan. Aku ini panglima perang. Artinya dia berkata, aku tidak musuhmu, aku juga tidak kawanmu. Kalau kawan kan kita bisa, santai lah, lu mau begitu gua gak mau apa, gitu kan? Saudara, dia bilang, enggak. Ya, tanggalkan kasut. Artinya dia berkata, aku pemimpinmu, engkau cuma nurut. Kekuasaan, tuntunan, otoritas ada di pihakku, bukan di pihakmu. Nah, saudara, menanggalkan kasut itu punya 3 hal ini, saudara, ya, punya 3 fungsi ini. Nah, saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengerti arti menanggalkan kasut. Kita harus tahu bahwa dalam hidup ini Tuhanlah yang memegang pemimpin. Kita juga harus tahu berdiri dalam iman, ya. Artinya kita ini cuma hamba, hanya melakukan apa yang Tuhan mau. Kita tidak punya hak lagi. Lepaskan semua hakmu. Hak untuk marah, hak untuk diperhatikan, hak untuk untung, hak untuk istirahat, ya, hak untuk dimengerti, saudara, ya. Lepaskan, karena kita ini hamba, ya. Ya, kita ini sudah menanggalkan kasut. Kalau kita mau berkata bahwa kita berdiri atas iman, maka kita harus meninggalkan kasut. Dan saudara, kalau kita meninggalkan kasut, artinya juga kita mulai mengadakan perjanjian dengan Tuhan. Karena di dalam Alkitab berkata, setiap kali kita minum anggur, maka itu adalah perjanjian baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Artinya kutuk-kutuk dalam hidup kita sudah berlalu. Ya, artinya segala yang jelek yang lalu-lalu sudah berlalu.
Artinya saudara, orang ngomongin apa yang dulu-dulu sudah selesai. Dan sekarang kita memasuki satu perjanjian yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sedang datang. Mari kita berdoa. Anda diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan. Dapatkan kaset, VCD, CD, MP3, dan buku-buku rohani dari hamba-hamba Tuhan. Evangelis Yusak Cipto, Pendeta Petrus Agung, Evangelis Iin Cipto, dan hamba-hamba Tuhan lainnya. Tersedia juga banner dan alat-alat tarian lainnya. Hanya di toko buku Bless to Bless. Bless to Bless. Bless to Bless.